Halo Koreo, saya mau tanya nih, kan ada teori kalau mau rezekinya banyak harus bersedekah. Nah, gimana tuh kok? Mana yang didahulukan? Katanya dengan bersedekah rezekinya akan dilipat gandakan. Mohon penjelasannya ya. Saya setuju sekali bahwa kalau bersedekah bisa membantu melancarkan rezeki seseorang. Karena itu kita boleh memilih untuk bersedekah juga. Namun, hal yang perlu kita perhatikan baik-baik adalah kalau bersedekah sesuai dengan kadarnya yang tepat. Seringkali bukan masalah sedekahnya yang kurang, tapi banyak sekali orang-orang yang terus bersedekah bahkan melewati kemampuan batasnya mereka. Sehingga akhirnya apa? Mereka lupa untuk membangun dirinya sendiri, lupa fokus terhadap membangun keluarganya, dan mereka langsung bypass untuk membantu orang lain di sekelilingnya. Kenapa? Seringkali karena kalau misalkan kita membantu orang lain, itu yang dianggap baik. Semua orang pengen untuk bisa terlihat baik. Semua orang pengen untuk bisa dipandang baik. Semua orang juga pengen untuk bisa merasakan ketika kita bisa membantu orang lain, kita merasa jadi superior, kita merasa jadi bisa, kita merasa jadi mampu. Di saat kita memberikan, sesungguhnya kita memposisikan diri kita seolah-olah kita ada di atas dan kita bisa memberikan kepada mereka yang membutuhkan, yang posisinya ada di bawah tentunya. Dan di saat yang sama, ketika kita memberikan seperti itu secara terus-menerus, kita sedang mengkontribusikan energi di mana seseorang jadi terkunci sehingga dia tidak berkarya lebih lagi. Misalkan Anda selalu membantu orang ini secara terus-menerus, maka ya dia akan terus-terus bergerak dari energi di mana dia butuh perbantuan. Ya, sehingga dia tidak meningkatkan kapasitas dirinya, ya, dan dia terus-terus mengharuskan untuk dibantu. Contohnya ya, kalau Anda membantu dia, biasanya dia dibantu lagi, butuh dibantu lagi, dan berulang terus-menerus. Nah, ini seringkali lupa untuk diperhatikan sama seseorang, bahwa kalau misalkan kita memberikan, itu juga sifatnya adalah secara energetik kita mengunci mereka. Lalu bagaimana Pak yang baik? Kita perlu untuk sebelum memberikan, minta dia untuk melakukan sesuatu dulu. Misalnya untuk mengerjakan suatu hal atau apa segala macam yang mungkin ketika dia lakukan, ya kita berikan ya kepada dia dan kita lebihkan. Seperti bantuan. Misalkan tolong bantuin bikin kue dulu dong nih, lagi tahun baru mau kasih. Ya, terus habis itu begitu dia bantu dikasih. Kalau memang itu keahlian dia ya. Nah, itu akan lebih baik karena energi yang kita gunakan adalah energi berkontribusi. Ya, kalau misalkan kita memberikan bantuan secara cuma-cuma, secara terus-menerus, akhirnya orang merasa ya sudah dibantu terus. Jadi akhirnya hidupnya selalu penuh dengan kebutuhan untuk dibantu. Ya, katanya pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Terus selalu menggunakan pertolongan Tuhan. Nah, ini juga jadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membuat dia tidak berubah. Nah, karena itu saya setuju. Ya, kalau misalkan kita berbagi kepada orang lain, rezekinya akan dilipat gandakan. Tapi berbagi yang sesuai dengan porsinya. Berbagi sesuai dengan kondisi keuangan Anda. Kemarin kita udah belajar di live yang sebelumnya tentang bagaimana pengaturan keuangan. Silahkan Anda cek. Ya, dan mengikuti koridor-koridor yang tepat akan membantu Anda untuk bisa melipat gandakan rezeki dan berkat Anda. Sehingga nanti yang Anda bagikan bisa lebih banyak. Jadi jangan pernah kita membagikan dulu terlalu banyak di awal. Sekali lagi, di awal jangan terlalu banyak. Saya tegaskan lagi, di awal jangan terlalu banyak. Tapi nanti di saat bisnis Anda sudah berkembang, Anda sudah semakin capable, Anda urusan diri Anda sendiri sudah bisa, urusan keluarga Anda sudah bisa, boleh gak Anda membantu orang? Boleh, sangat-sangat boleh. Dan di saat Anda sudah besar dan dimampukan, Anda membantu orang lain, bantuan Anda akan lebih berasa dibanding Anda masih kecil. Kalau Pak Jamil bilang, sombong, udah mau bantu-bantuin orang terus sibuk melulu, kata dia ya. Kata Pak Jamil loh. Ya, jadi mendingan kalau misalkan fokus ngebangun diri sendiri dulu. Kalau dia bilang sukses dulu baru mulia. Jangan sampai mau sok-sokan mulia dulu. Ya, mulia nanti. Sukses dulu baru mulia. Bantu orang sambil di jalannya boleh gak? Boleh. Ya, Anda sudah tahu berapa harus dibagi-baginya, seberapa banyak yang boleh Anda berikan. Silakan Anda lihat di videonya ya, buat yang belum. Kalau yang lain udah tahu kan? Sip, mantap. Thank you, semoga bisa menjawab. Yang pasti bukan Anda kok yang sombong ya. Jadi kalau Anda tinggal mengubah aja kebiasaan Anda.
Ya, mulai menata lagi sehingga kehidupan Anda akan lebih seru lagi, lebih asik lagi, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, dan suatu saat Anda bisa membantu lebih banyak orang lagi. Oke, semoga menjawab. Sampai ketemu di pertanyaan yang berikutnya. Dadah.